Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bertemu dan beribadah kembali. Dan sebelum kita masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, saya mempersilahkan bagi setiap kita untuk mengambil sikap saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, terlebih selama 1 minggu ini. Kami bisa melalui dan melakukan setiap aktivitas kami itu karena penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang untuk memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita pujikan saat ini saat indah. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari sekali lagi kita pujikan dari awal. Saat ini, saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat indah, Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah
Mari Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri. Masuklah, marilah kita sujud menyembah kepada Tuhan. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umatnya, gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kebaktian kita pada pagi hari ini didirikan dan dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat, dan pertolongan dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini tak henti-hentinya kita mengucap syukur atas pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bahkan Ia mencurahkan setiap darahnya untuk menggantikan dosa setiap kita. Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita merenungkan apa yang kita lakukan, yang mungkin seringkali kita menyakiti hati Tuhan, bahkan kita tetap melakukan kesalahan yang sama. Pada saat ini saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa di hadapannya. Tuhan, Engkaulah penebusku. Engkau mengorbankan hidup-Mu bagi setiap kami. Dan bahkan Engkau memberikan harapan di dalam kesesakan yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Mari kita pujikan Tuhan penebusku. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindahkah Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan
dan terindakkah Yesus, Maha mulia dan terindakkah Yesus. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah dari Kisah Para Rasul 13 ayat 38 hingga ayat ke-39 yang berbunyi demikian. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Mari kita memuji memuliakan Tuhan, mari kita tinggikan namanya, mari kita bersorak-sorai, kita pujikan tak tertandingi. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Mari kita pujikan ini sekali lagi dari awal. Kita katakan, pada siapa kau bandingkan? Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya bahwa tidak ada yang setara dengan Tuhan, tidak ada yang bisa kita bandingkan. Oleh karena itu, mari kita terus memuji memuliakan Tuhan, karena Yesus Tuhanlah yang terhebat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita sekali lagi kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita katakan, Tuhanku yang hebat, Kau yang hidup di dalamku menjadikanku lebih dari pemenang. Kau yang hidup di dalamku menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran
kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi menyembah. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Dialah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi menyembah. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Sekali lagi, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali, dan pada saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam kebenaran firman-Nya yang disampaikan oleh Evangelis Daya. Dan mari kita sambut akan kebenaran firman-Nya ini. Kita katakan, ku tak dapat lupakan kebaikan yang kuterima, karena pengorbanan-Mu yang begitu mulia, yang telah menjadikanku berharga. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu
Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita bersatu di dalam doa. Siapakah kami di hadapan Tuhan yang boleh Engkau layakkan kami pada pagi hari ini, untuk boleh memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terlebih saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Semuanya ini oleh karena anugerah bagi setiap kami. Jikalau Tuhan memberikan waktu bagi kami adalah sesuatu hal yang sangat berarti bagi kami semua. Kami di hadapan-Mu ya Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu yang sempurna. Dan biar dalam hidup kami, biar Engkau adalah segala-galanya. Dan kami terus tetap setia memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu. Inilah setiap kami, jemaat-Mu yang sudah siap mendengarkan setiap firman Tuhan, urapan-Mu yang menyertai kami. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami. Tuhan teguhkan hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, dan terlebih melakukannya. Hamba-Mu yang sangat terbatas, yang hina ini, Tuhan yang boleh urapi, Tuhan melayakkan di dalam penyampaian firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap kami, hidup kami serahkan di dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kita pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah bersama. Dan walau kita masih tetap ibadah di rumah kita masing-masing, saya percaya bahwa kita tetap punya kerinduan yang mendalam, kerinduan yang sungguh-sungguh di dalam beribadah dan terlebih belajar akan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita merenungkan satu bagian firman di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Saya membacakan untuk kita semua dan Bapak Ibu jemaat boleh mengikutinya, memahaminya. Saya membacakan untuk kita semua. Judul perikop, peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah
yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Ayat 16. Hiduplah sebagai orang yang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan terlebih, melakukan firman Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada minggu ini adalah jadilah hamba yang bukan bergaya tuan. Jadilah hamba yang bukan bergaya tuan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema ini cukup memberikan satu kesadaran bagi setiap kita bahwa kita adalah hamba, bukan tuan. Kita adalah umat, kita adalah pekerja Allah, bukan tuan. Nah, di sini kita melihat bahwa Rasul Petrus menuliskan surat ini kepada orang-orang pendatang di berbagai daerah. Kalau kita lihat di dalam ayat 1, di situ pasal 1, di situ surat ini tertuju kepada mereka, orang-orang percaya, orang-orang yang menerima Kristus, yang tinggal di Pontius, di Galatia, di Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Dan bukan juga hanya tertuju kepada mereka pada waktu itu, tetapi kita juga yang saat ini sedang beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hamba sekali lagi adalah sama dengan pelayan Tuhan. Hamba adalah orang yang dipanggil Allah untuk mengerjakan pekerjaannya. Hamba adalah punya tugas dan tanggung jawab untuk boleh ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari tema ini, di mana hamba adalah bukan dengan gaya tuan. Kita tahu sekali lagi di dalam konteks ini bahwa surat ini tertuju kepada orang-orang perantau, orang-orang pendatang di berbagai daerah. Sebuah perhatian dari Rasul Petrus memberikan satu nasihat firman Tuhan. Sebuah teguran bagi mereka bahwa engkau harus tahu identitasmu. Engkau harus tahu keberadaanmu, bahwa engkau tinggal di daerah orang lain. Ini sangat penting untuk kita pahami bahwa Rasul Petrus benar-benar memberikan satu nasihat kepada mereka orang percaya pada waktu itu. Bahwa engkau harus tetap bawa kesadaran penuh bahwa engkau tinggal di perantauan. Kalau kita tarik di dalam kehidupan kita sekarang ini juga sama halnya, kita adalah orang-orang perantau di dalam dunia ini. Kita tinggal di dalam dunia ini bukan karena hak atau milik kita, tetapi kita tinggal di dalam kesementaraan hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini sekali lagi bahwa Rasul Petrus dengan satu kerinduan yang mendalam, dia mengungkapkan kepada orang percaya bahwa engkau kekasihku, aku menasihatkan kamu supaya kamu benar-benar membawa hidupmu yang sudah engkau kenal Kristus, yang sudah engkau terima Kristus, sehingga hidupmu tetap memberikan nilai yang memuliakan Tuhan. Dikatakan bahwa engkau harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan duniawi yang berjuang melawan jiwa hidup ini. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ini sangat penting Rasul Petrus mengatakan kepada orang-orang Kristen pada waktu itu. Supaya mereka tahu bahwa kehadiran mereka sebagai pendatang tetap memberikan satu nilai hidup yang memuliakan Tuhan.
Saya yakin dan percaya bahwa mereka sebagai perantau, bukan sebatas mengungsi atau berdatangan dengan kebetulan. Saya yakin bahwa Rasul Petrus memberikan satu nasihat ini supaya juga nama Tuhan dibawa di sana. Kehadiran mereka juga membawa dampak yang baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya Petrus mengatakan bahwa engkau adalah perantau, engkau adalah pendatang, dan ingat identitasmu adalah hamba Allah. Hamba yang dipanggil, hamba yang punya tanggung jawab, hamba yang punya dampak yang sesungguhnya adalah memberikan nilai yang memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat nasihat apa sih yang Rasul Petrus sampaikan kepada mereka pada waktu itu. Dan saya yakin juga untuk kita semua yang beribadah pada pagi hari ini. Yang pertama kita boleh melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu Petrus berkata kepada mereka adalah harus engkau miliki cara hidup yang baik. Petrus mengatakan kepada mereka bahwa engkau harus punya cara hidup yang baik. Engkau telah menerima Kristus, engkau telah tahu bahwa engkau punya Allah yang benar. Engkau telah menerima Kristus sebagai teladan hidupmu yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, teladan hidup yang baik seperti apa yang Petrus sampaikan kepada mereka? Yaitu perbuatan yang tidak bertentangan dengan Tuhan. Maksudnya adalah perbuatan yang baik itu adalah perbuatan yang memuliakan Allah. Perbuatan-perbuatan yang memberikan satu nilai untuk kemuliaan Tuhan. Kita tahu tadi bahwa di ayat 11 Petrus mengatakan bahwa engkau harus menjauhkan dirimu dari keinginan-keinginan daging. Keinginan daging itu adalah di ayat 1 pasal 2. Di situ Petrus sudah mencatatkan bagi kita bahwa karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Inilah yang dimaksudkan oleh Petrus masalah keinginan-keinginan daging. Dia tahu bahwa manusia ini ada satu potensi di dalam dirinya untuk merasa bahwa hidupnya seperti orang kaya Tuhan. Nah, ini menarik buat kita bahwa kita di dalam hidup ini bukan seperti Tuhan, tetapi adalah hamba. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat ini, ayat 12 dikatakan bahwa kita harus memiliki cara hidup yang baik. Inilah ciri hamba yang Tuhan kehendaki, yaitu memiliki cara hidup yang baik, perbuatan yang memuliakan Allah. Kita harus sadar bahwa kita adalah berada di dalam dunia ciptaan Tuhan. Kita berada di dalam dunia yang dimana Tuhan mempercayakan kita tinggal di dalam dunia ini. Sehingga kita tidak boleh merasa adalah kita sebagai Tuhan. Tuhan itu adalah yang menjadi sumber segala kebenaran. Tuhan adalah yang menjadi sumber, yang menjadi pemilik baik segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, bahkan termasuk hidup kita. Sehingga kita sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Allah, kita harus sadar bahwa kita bukan Tuhan. Kita hanya adalah hamba Allah. Untuk itu, mari kita harus tetap punya cara hidup yang baik di dalam hidup ini. Mari kita gunakan hidup kita untuk memuliakan Allah. Kita harus tahu identitas kita adalah hamba, pekerja kepada Tuhan. Yang boleh dipakai oleh Allah, yang boleh dipercayakan oleh Allah. Mari kita gunakan itu. Bukan sebaliknya, bukan adalah Tuhan, tetapi adalah hamba. Hamba adalah melakukan sesuatu yang baik, yang memuliakan Tuhan. Melalui kehidupan kita yang memberikan satu cerminan yang baik. Baik di dalam pelayanan kita, baik di dalam keluarga kita, di dalam usaha dan di dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Rasul Petrus mengatakan bahwa milikilah. Kata miliki ini adalah sebuah penegasan bahwa engkau harus tetap punya cara hidup itu. Engkau harus miliki, engkau harus ada di dalam hidupmu gaya hidup yang memuliakan Tuhan. Bukan gaya hidup sebagai tuan, hanya sebagai pengatur, hanya sebagai pesuruh, hanya sebagai orang yang menyuruh orang. Tidak, tetapi kita adalah orang yang melakukan pekerjaan itu sendiri. Dalam arti di dalam melayani Allah. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengerti bahwa salah satu ciri hamba Allah itu adalah memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluarga, dan di tengah-tengah masyarakat tempat kita tinggal. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini mari kita belajar bersama bahwa di dalam menjadi hamba Allah yang bukan bergaya tuan adalah tetap punya cara hidup yang baik. Kita tahu bagaimana cara hidup yang baik, yaitu adalah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat Allah, sebagai hamba Allah yang sesungguhnya adalah, kita lihat di dalam ayat 13. Di situ dikatakan bahwa tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Di dalam bagian ini ada satu nasihat untuk kita semua. Dikatakan bahwa tunduklah karena Allah. Kita tunduk bukan karena manusia. Kita tunduk bukan karena perintah manusia. Tetapi kita tunduk karena Allah. Kita boleh tunduk merendahkan diri oleh karena Allah. Patokannya adalah karena Allah. Karena Allah kenapa? Karena Allah sudah melakukan sesuatu yang terbaik buat kehidupan kita. Dari keselamatan kita, dari pemeliharaannya, dari kasihnya yang sempurna untuk kita. Sehingga di dalam menjadi hamba ini adalah ada satu patokan kita tunduk oleh karena Allah, bukan karena manusia. Di dalam bagian ini kita sebagai hamba-hamba. Di dalam arti bukan hanya hamba Tuhan, tetapi kita sebagai umat Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan. Menjadi umatnya, kita termasuk semua hamba Allah. Di dalam bagian ini, di dalam bergereja kita, di dalam pelayanan kita, kita harus tetap tunduk karena Allah. Kita tunduk bukan karena manusia, tetapi karena Allah yang memerintahkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata tunduk di dalam hal ini adalah punya kesadaran diri bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tunduk di dalam bagian ini adalah mengerjakan bagian kita yang Tuhan percayakan bagi kita. Tunduk adalah tidak pernah ada satu perlawanan di dalam batin, bahkan di dalam pikiran kita, bahwa kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Tunduk adalah melakukan. Jikalau Tuhan perintahkan kita lakukan ini untuk kemuliaan-Mu, lakukanlah. Karena itu bukan karena paksaan manusia, tetapi itu adalah karena Allah yang memerintah bagi kita semua. Di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 7 di situ dikatakan Rasul Paulus bahwa sebab siapakah yang menganggap engkau penting? Siapakah yang menganggap engkau begitu penting, begitu berarti di dalam hidup ini? Maksud dari Rasul Paulus berkata di dalam bagian ini, dia sadar bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita adalah bukan orang-orang yang terhebat, bukan orang yang luar biasa, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tetapi karena Tuhan yang boleh memanggil kita, mempercayakan kita sebagai hamba-hambanya, maka kita bisa berarti di hadapannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sadari di dalam hidup ini bahwa kita harus tetap tunduk dari perintah-perintah Tuhan. Kita harus tunduk dari maunya Tuhan. Sehingga hidup ini kita boleh melakukan, mengerjakan fungsi kita sebagai hamba. Di dalam gereja, kalau kita mungkin pertanyakan, apakah ada juga kemungkinan terjadi sebagai tuan
di dalam bergereja. Tetapi saya percaya kita punya konsep yang sama. Bahwa di dalam pelayanan, di dalam bergereja, tidak ada istilah tuan. Tetapi kita adalah sama di hadapan Tuhan, adalah sebagai hamba Allah yang boleh mengerjakan bagian kita masing-masing. Yang boleh melakukan, menunaikan setiap tanggung jawab kita. Saya percaya jemaat Pondok Canda Indah, semua sadar kita adalah hamba Allah. Tadi saya sudah jelaskan dari awal, Tuhan itu hanya memberi perintah. Tuhan itu hanya memberikan kepercayaan. Dan Tuhan dalam bagian ini sebenarnya Allah kita sendiri. Wajar dia sebagai Tuhan karena memang dia adalah sumber segala kebenaran. Bahkan dia adalah pemilik hidup kita. Di dalam pelayanan kita sekali lagi ingatkan, kita adalah hamba Allah yang tetap tunduk kepada Allah. Kita tunduk kepada Allah, bukan kepada manusia. Sesuatu menjadi tanggung jawab kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Nasihat yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hamba yang sesungguhnya adalah di dalam ayat 16, di situ dikatakan bahwa hiduplah sebagai orang yang merdeka. Saya bacakan untuk kita. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Di sini Rasul Petrus menegaskan bagi kita semua bahwa kita telah merdeka. Kita telah dimenangkan oleh darah Kristus dalam kematiannya di atas kayu salib. Sehingga kita dikatakan adalah orang merdeka dari belenggu dosa. Mari kita harus sadari di dalam bagian ini bahwa hidup kita lagi tidak diikat dengan kuasa dosa. Tetapi kita adalah sudah dimerdekakan, dimenangkan di dalam kematiannya di atas kayu salib. Sehingga hidup kita harus kita perhatikan di dalam kekudusan. Kita harus menjaga nilai hidup kita dengan baik. Kita harus menjaga karakter kita dengan baik. Karena hidup kita sudah merdeka. Tidak lagi dikuasai oleh dosa. Sehingga dari awal tadi sudah disampaikan oleh Rasul Petrus, dikatakan bahwa keinginan-keinginan daging itu tetap ada di sekeliling kita. Tetap akan mengganggu hidup kita. Dan untuk itu kita harus melawan dengan kekuatan Allah Roh Kudus di dalam diri ini. Salah satu sifat penting identitas seorang hamba tetap menjaga kekudusannya di dalam hidup ini. Tetap menjaga kehidupannya yang terus menjauhkan kejahatan di dalam dirinya. Tetapi dia terus mengejar sesuatu yang kudus, sesuatu hal yang memuliakan nama Tuhan. Mari saya ajak kita semua bahwa di dalam kehidupan kita adalah umat yang merdeka di dalam Tuhan. Umat yang sudah terlepas dari genggaman dosa. Tetapi kita semua adalah umat yang sudah dimenangkan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus menyadari bahwa kita adalah hamba Allah. Yang pertama tadi kita punya cara hidup yang baik di hadapan Tuhan. Gaya hidup yang baik. Teladan hidup yang baik. Yang memberikan satu nilai yang memuliakan Allah. Bukan cara hidup bergaya Tuhan. Bukan cara hidup yang bergaya Tuhan. Tetapi kita adalah cara hidup yang baik. Seorang hamba yang tetap tulus. Yang tetap punya hati yang melayani Tuhan. Yang kedua adalah kita tetap tunduk karena Allah. Ketundukan kita adalah membawa kita sadar bahwa tanggung jawab kita terus kita lakukan untuk Tuhan. Bukan untuk karena manusia, tetapi untuk Allah. Karena Allah, patokan kita adalah Allah. Jikalau kita punya hal-hal di dalam kehidupan kita, di dalam bergereja kita tetap tunduk karena Allah. Apa yang Tuhan mau, mari kita kerjakan untuk kemuliaan Dia. Diingatkan kita adalah hamba. Seharusnya kita tunduk. Kita adalah
alatnya, bukan Tuhan. Poin ketiga tadi adalah mari kita tetap hidup sebagai orang yang merdeka. Ini penting masalah kekudusan kita. Bahwa kita semua hamba-hamba Allah. Hamba yang memberikan cerminan kehidupan yang baik. Yang kudus adanya. Yang tidak suka dengan dosa. Yang tidak suka dengan main dengan dosa dan segala macam. Tetapi kita adalah hamba yang tetap mempertahankan sikap hidup yang baik. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Di ayat 17 di situ surat Petrus mengatakan bahwa hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jikalau kita punya satu kesadaran bahwa tahu identitas kita di hadapan Tuhan, maka kita boleh melakukan satu tindakan yang baik dengan penuh kasih kepada sesama, dan juga kita boleh memiliki rasa takut akan Allah karena kita tahu identitas kita adalah hamba yang sudah dimenangkan oleh Allah sendiri. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dengan perenungan firman Tuhan ini diingatkan kita kembali di dalam Roma pasal 11 ayat 36 bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Segala kemuliaan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Menjadi kesimpulan bagi kita, saya ingatkan untuk kita semua bahwa di dalam kita bergereja, di dalam kita berjemaat, kita adalah hamba-hamba Allah. Kita semua terlibat di dalamnya. Kita punya peran kita masing-masing dan kita harus lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan mari kita ingat, tanpa ada satu cara hidup yang baik pengenalan kepada Tuhan, tanpa ada ketundukan kita kepada Allah, dan tanpa ada kehidupan yang baik di hadapan Allah, maka kita tidak akan bisa memenuhi fungsi kita dengan baik. Sehingga dengan perenungan firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita bahwa ingat, kita adalah hamba, bukan siapa-siapa. Untuk itu mari kita terus melakukan bagian kita dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Kalau kita sudah melakukan bagian kita selama ini, jangan puas. Jangan merasa bahwa itu cukup untuk Tuhan. Tidak. Saya ingatkan bahwa terus tetap lakukanlah untuk kemuliaan namanya. Kalau kita masih ada kesempatan untuk melakukan itu, bersyukurlah kita. Masalahnya, jikalau kita tidak mau melayani Tuhan, jikalau kita tidak mau ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, yang rugi di dalam bagian ini bukan Tuhan, tetapi kita sendiri. Jikalau kita tidak mau dengan sungguh-sungguh melakukan bagian kita, yang rugi bukan Tuhan, tetapi kita sendiri. Untuk itu, mari kita dengan komitmen, dengan sadar diri bahwa kita adalah hamba Allah. Kita adalah alat Tuhan yang terus bergandengan tangan mengerjakan setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Saya teringat untuk khotbah minggu lalu yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Susi, bahwa kita sebagai umat membangun bukan meruntuhkan. Dengan lanjutan tema ini, bahwa ketika kita tahu bahwa membangun itu lebih penting daripada meruntuhkan, dan kalau kita tahu bahwa kita adalah hamba-hambanya, bukan Tuhan, maka akan tetap berjalan setiap tanggung jawab kita dan menjadi hormat, kemuliaan nama Tuhan. Cukuplah Tuhan yang menjadi Tuhan kita. Cukuplah Dia yang memerintah kita. Dan kita semua tanpa terkecuali, hamba Tuhan, majelis dan seluruh jemaat, kita adalah hamba, bukan Tuhan. Karena Tuhan hanya satu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kiranya perenungan firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk perenungan firman Tuhan yang telah boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa di dalam hidup ini yang menjadi Tuhan hanya satu pribadi saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua kami, seluruh hamba-hamba Tuhan, majelis dan jemaat, kami adalah hamba,
bukan Tuhan. Dan untuk itu Tuhan ajar kami supaya kami tetap punya cara hidup yang baik. Memiliki cara kehidupan karakter yang memuliakan Tuhan. Sebagai hamba yang berkenan kepada Engkau. Dan juga ajar kami supaya tetap tunduk di dalam perintah Tuhan. Tunduk karena Engkau sendiri ya Tuhan. Kami tunduk dan merendahkan diri dan mau melakukan semua sesuatu tanggung jawab kami hanya karena Tuhan yang sudah duluan melakukan yang terbaik bagi kami juga. Ya Tuhan, ajar kami juga untuk tetap hidup di dalam kekudusan kami. Untuk tetap menjaga kehidupan kami sebagai hamba-hamba Allah yang berkenan. Hidup kami tetap mencerminkan akan kekudusan itu sendiri. Sehingga hidup kami tidak menjadi batu sandungan, tetapi kami menjadi hamba yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tolong setiap kami di dalam gerejamu 30 Canda Indah, bahwa hanya Engkau sendiri yang menjadi Tuhan kami. Dan kami adalah hamba-hamba yang bersama-sama semua mengerjakan sesuatu untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih pada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita bersama-sama untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan umat percaya dari segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat bersilahkan untuk duduk kembali. Saya akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami, atas firman-Mu yang tetap terus mengingatkan kami, untuk kami tetap terus mengingat identitas kami sebagai umat-umat percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang tetap senantiasa harus taat kepada Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Bila firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami. Sehingga melalui hidup kami menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya. Kiranya Tuhan tetap terus menolong, memberkati dalam segala sesuatu yang boleh dikerjakannya. Bapak Surgawi, kami menyerahkan beberapa doa syafaat yang akan kami panjatkan pada Engkau. Kiranya setiap apapun yang kami panjatkan, Tuhan boleh tetap terus menjawab sesuai dengan apa yang boleh Tuhan nyatakan. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk setiap para pemimpin-pemimpin kami, untuk setiap para orang-orang yang ada di pusat, di daerah maupun dimanapun. Kami berserah dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan tolong Tuhan memberkati mereka. Berikan kekuatan kesehatan bagi mereka untuk mereka tetap terus bersatu hati, memimpin bangsa kami ini untuk tetap terus menjadi satu padu dan boleh tetap terus menjadikan negara kami ini menjadi negara yang baik, maju, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan untuk proses-proses program-program yang ada untuk memutuskan mata rantai persebaran COVID-19 ini. Kiranya Tuhan tolong setiap orang-orang yang ada, setiap apapun yang boleh diupayakan, kiranya Tuhan tolong Tuhan memberkatinya. Kami berserah, kami bermohon dalam tangan kuasa-Mu, biarlah tangan kuasa Tuhan tetap terus menopang. Kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, kami menyerahkan setiap apapun yang boleh dilakukan gereja kami ini. Setiap beberapa pergumulan-pergumulan yang ada di gereja kami ini, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Khususnya bagi jemaat Tuhan yang bergumul dalam kesehatannya, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang ingin merindukan pemulihan daripada Tuhan, jamahan tangan Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Iwan suami dari Ibu Elizabeth,
berdoa untuk Ibu Meliana, berdoa untuk Ibu Saniwati, berdoa untuk Ibu Sudarsi, berdoa untuk jemaat Tuhan yang lain, mama dari Ibu Sandra, mama dari Kak Sandra, kakak adik dari Kak Sandra, maupun orang-orang yang lain kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan. Kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, dan semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga ketika mereka sembuh, mereka menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga pergumulan iman yang ada di jemaat kami di GK Pondok Sandra ini. Kiranya melalui apapun yang boleh dilakukannya, mereka mulai menumbuhkan imannya kepada Tuhan. Melalui perenungan-perenungan pribadi, pembacaan Alkitab setiap hari, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Melalui renungan pagi yang boleh dikirimkan di grup jemaat, kiranya itu boleh menumbuhkan iman jemaat untuk boleh mengenal Tuhan yang benar. Melalui komisi-komisi yang ada, wadah-wadah yang ada, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Baik itu komisi PB, baik itu PA yang 2 minggu sekali, baik itu MPFD, ibadah youth, profesi 1 bulan sekali, sekolah minggu maupun ibadah umum. Kiranya melalui wadah-wadah ini, jemaat boleh mengenal Tuhan yang benar. Setiap wadah-wadah ini dipergunakan dengan baik untuk tetap terus imannya boleh bertumbuh. Sehingga ketika goncangan dunia yang ada, mereka tidak goyah, tetap terus bersandar kepada Tuhan dan tetap setia hanya kepada Engkau saja. Kami menyerahkan setiap para hamba-hamba Tuhan yang melayani, setiap orang-orang yang melayani, setiap para pengurus dalam wadah-wadahnya masing-masing. Kami serahkan tangan kuasa Tuhan. Kayak Tuhan pakai sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan apapun yang boleh mereka bisa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk pergumulan untuk jemaat yang dalam pekerjaan. Kami serahkan tangan kuasa-Mu, baik jemaat yang masih bergumul dalam bekerja, maupun yang sudah mendapatkan pekerjaan. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan, kiranya berikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Untuk mereka boleh menyadari bahwa pekerjaan mereka adalah panggilan daripada Tuhan. Dalam pekerjaan tetap terus memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Sehingga dalam bekerja mereka boleh bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk proses renovasi gedung gereja kami ini, yang masih akan tetap terus berlangsung. Kiranya Tuhan boleh menolong memberkatinya. Begitu banyak dana yang boleh kami butuhkan Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan boleh tetap terus senantiasa menopang gereja kami melalui berbagai cara, yang yaitu caranya Tuhan sendiri. Kami berserah, kami bermohon dalam tangan kuasa-Mu dalam proses renovasi gedung gereja kami ini. Biar setiap kami bersatu padu, baik itu melalui panitia pembangunan, hamba-hamba Tuhan, majelis, penatua, pengurus, bahkan jemaat semuanya bersatu padu untuk boleh tetap terus merenovasi gedung gereja kami ini. Sehingga ketika kami selesai, kami tetap terus setia kepada Engkau. Dan bukan cuma gereja kami ini, tapi kami pun juga boleh memperbaiki diri kami dengan baik. Bukan sebagai manusia yang baik, tetapi kami mewujudkan identitas kami sebagai umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berserah, kami bermohon dalam tangan kuasa-Mu, kiranya segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan program-program yang ada, yang akan dilakukan beberapa pekan ke depan. Kami menyerahkan untuk program PW yang hari Selasa depan ini akan ada HUT. Kiranya Tuhan tolong memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan sertai. Maupun program-program yang lain, baik itu program profesi yang akan ada webinar nantinya. Kiranya Tuhan tolong persiapkan hamba-Mu, Pastor Jeffrey, kiranya boleh mempersiapkan materi yang baik, sehingga firman yang disampaikan adalah firman yang murni, yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga setiap kami yang mendengarkan, setiap kami yang ikut ambil bagian, kami boleh diberkati, kami boleh membawa pulang kabar sukacita yang datangnya dari firman Tuhan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati setiap para panitia, boleh tetap terus menjadikan webinar ini menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Terima kasih Tuhan, kami berserah juga untuk persembahan yang akan kami berikan. Biarlah persembahan ini untuk menjadi alat pelayanan di gereja kami ini. Terima kasih Tuhan, kami berserah, kami bermohon dalam tangan kuasa-Mu. Setiap doa-doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberkati keluarga dan juga pelayanan hambanya, yaitu Evangelis Daya. Dan pada saat ini kita akan memberikan persembahan kita bagi Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan, bisa ditransfer lewat nomor rekening di bawah ini, dan bagi jemaat yang berhalangan bisa menghubungi hamba Tuhan dan juga majelis yang ada di gereja kita. Mari kita pujikan, kecaplah dan lihatlah.
Hadaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Baik, pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Marilah kita pulang dan kita arahkan hati kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, persilakan duduk kembali. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.